Sudah Ibu. Pertemuan 6 ini adalah preformulasi atau kita sebutnya praformulasi. Kita sepakat dulu preformulasi aja. Jadi ini preformulasi dan pengantarnya, pengantar preformulasi. Karena topik preformulasi ini adalah topik yang penting untuk mata kuliah formulasi. Jadi tidak bisa kita membuat sediaan kalau kita tidak melakukan pengantar dulu atau preformulasi dulu. Maka bagian preformulasi ini adalah bagian penting. Kemarin saya sudah memberikan salah satu analognya dengan semacam PDKT gitu ya, bahwa ketika seseorang akan melakukan hubungan yang lebih lanjut, maka biasanya dia ada proses yang kita sebut dengan PDKT. Nah, di dalam PDKT ini yang terjadi pada suatu industri farmasi adalah PDKT antara si zat aktif dengan si eksipien. Jadi kita harus tahu tuh sifat fisika kimia dari zat aktif yang kita akan pakai, dan kemudian di dalam komponen sediaan tersebut kan ada eksipien yang harus kita gunakan. Nah, eksipiennya juga harus kita pilih eksipien yang memang cocok untuk sediaan kita. Oke, kemudian kalau kita jadikan semacam analog, kemarin sudah saya analogkan bahwa ini adalah semacam pengenalan sifat fisika kimia. Nah, ini kenapa menjadi penting di dalam proses pembuatan atau formulasi sediaan maupun formulasi sediaan steril maupun sediaan yang lain, karena dalam setiap pengembangan sediaan farmasi itu harus meliputi penelitian secara farmaseutik dan analitik, baik bahan obat maupun eksipiennya. Ini untuk menunjang proses pengembangan formula. Jadi kalau kalian melihat gitu ya, buah jurnal, kemudian formulasinya sudah jadi, itu prosesnya tidak serta-merta dia hanya dalam waktu 1 hari dia akan terbentuk formula yang optimum, tapi ada semacam proses yang kita sebut dengan optimasi dan performulasi. Nah, biasanya sifat suatu sediaan itu dapat mempengaruhi secara bermakna terhadap efek terapi, kecepatan onset efek terapi suatu obat, lamanya dia bekerja juga, dan bentuk pola absorpsi yang dicapai. Maka pengembangan preformulasi ini adalah harus diintegrasikan dan harus dilakukan secara dengan pemberian yang dimasukkan pada seorang pasien. Jadi kalau kalian melihat sediaan steril yang sudah ada di pasaran, itu prosesnya tidak akan mudah karena ada proses dengan preformulasi. Nah, apa saja yang kita harus pelajari? Pertama adalah sifat kimia dan fisika suatu obat itu, baik obatnya maupun eksipiennya. Dan biasanya kita harus kaji dulu. Kemarin saya sudah menyampaikan juga pada proses yang kita sebut dengan kompatibel. Saya mencontohkan kompatibel atau menganalogkan kompatibel itu dengan kalau bagaimana kita menggunakan gadget kita untuk tambahan hal-hal yang lain, atau ketika kita sedang ngecas handphone aja. Kalau handphone kita tidak kompatibel dengan chargernya, maka kita tidak akan bisa menggunakan handphone tersebut kalau dalam kondisi baterai mati. Sama ketika obat tersebut tidak ada kompatibel dengan inkompatibel, maka berarti sediaan tersebut juga tidak memberikan efek terapinya. Maka semua komponen itu dipastikan dia kompatibel dari masing-masing eksipien tersebut dan harus memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian yang berikutnya, kontaminasi fisika kimia juga tidak diperbolehkan, karena di dalam sediaan steril itu bisa menyebabkan faktor-faktor yang lain seperti yang kita sebut dengan pirogen, kemudian adanya iritasi walaupun jumlahnya menyebabkan degradasi dari perubahan kimia, khususnya biasanya waktu atau waktu pemanasan bila digunakan sterilisasi panas. Nah, proses penyimpanan itu juga menjadi hal yang krusial di dalam suatu industri. Salah beberapa industri itu mewajibkan menggunakan alas untuk proses penyimpanan dia dalam jangka yang panjang. Saya masuk ini kemarin kayaknya sudah di pertemuan yang kemarin. Salah satu yang kita harus
pastikan ada itu adalah zat aktifnya atau aktif ingredient, kemudian pelarutnya, zat pembawa berair atau tidak berair, tergantung dari bentuk sediaan kita. Yang dimaksud dengan poin C ini adalah kalau kita bikin sediaan steril, berarti kan ada proses yang kita sebut dengan rekonstitusi. Jadi sediaan steril itu tidak serta-merta harus langsung bentuknya larutan. Biasanya dia ada proses yang kita sebut dengan rekonstitusi atau proses pengoplosan, pemberian pelarut gitu ya. Nah, itu proses ini yang kita harus pastikan bahwa harus kompatibel juga. Kemudian yang D adalah zat tambahan atau kita sebut dengan excipient. Ini yang dimaksud dengan sifat fisika kimia. Kemarin yang sudah maju presentasi di preformulasi, pasti sudah saya ingatkan bahwa di dalam proses preformulasi itu ada banyak hal yang bisa kita amatin. Tidak hanya dalam hal yang sederhana, hanya bentuk morfologinya aja, bentuk monografinya aja. Misalnya serbuk hablur misalnya, bukan seperti itu doang. Tapi kita harus cek juga kelarutannya. Kemudian obat tersebut sifatnya apakah tahan panas atau tidak, kemudian volume sediaannya, tahan cahaya atau tidak, bagaimana stabilitasnya di pH, kemudian kalau ada OTT atau obat tidak tercampurkan atau stabilitas obat dalam campuran itu juga kita harus perhatikan. Kalau dia tidak kompatibel dengan wadah juga kita harus perhatikan. Maka muncullah wadah-wadah dalam sediaan steril itu bentuknya bisa jadi dalam bentuk kaca, bukan lagi dalam bentuk plastik. Kenapa? Ya karena mungkin dia tidak kompatibel dengan plastik. Maka beberapa grade-nya plastik juga ada yang memang tahan panas, ada yang tidak tahan panas dan sebagainya. Hal-hal tersebut siapa yang akan memberikan rekomendasi untuk wadahnya? Tetap seorang apoteker. Jadi mau nggak mau belajarnya kalian adalah di fase-fase ini. Kemudian yang terakhir yang ini harus dilakukan, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu dia harus isotonis. Isotonis itu apa? Isotonis itu adalah tekanan osmosis cairan yang masuk ke dalam tubuh itu harus sama dengan tekanan osmosis dengan larutan yang akan dimasukkan dengan cairan yang ada di dalam tubuh. Kalau isohidris itu yang sama adalah pH-nya. Ini proses preformulasi. Sebenarnya kemarin itu yang presentasi memang belum saya kasih guideline seperti ini. Biasanya ini saya akan berikan pada waktu kalian masuk ke praktikum. Tapi paling enggak kalian sudah belajar di teorinya bahwa di dalam preformulasi banyak faktor yang harus kita lihat. Kemarin ada, saya lupa CR1 atau CR2 itu saya kritisi karena slide-nya atau PPT-nya tidak merangkum tentang preformulasi, tapi lebih ke arah teori-teori dasar. Padahal di dalam preformulasi kita harus tahu, misalnya ambil kata, kita ambil zat X gitu ya, maka kita harus cari tahu pemberiannya seperti apa, kelarutannya, stabilitasnya. Nah, dari sini maka kita harus buat keterangan tentang masing-masing, misalnya tentang pemberian itu apa, kelarutannya apa, kelarutan itu kelarutan seperti apa sih, dan ini masih panjang lagi, kita cek lagi tentang bagaimana dia terhadap panas, terhadap oksidasi, hidrolisis, cahaya. Kemudian kita cek juga pelarut-pelarutnya. Jadi kesimpulannya, kalau di persediaan infus seperti ini, seperti manitol C6H14O6, maka kita harus tahu dulu berat molekulnya berapa, cara sterilisasinya seperti apa. Nah, nanti kalau di lab praktikum misalnya, saya suruh membuat manitol injeksi, manitol infus, maka kalian harus pelajari ini. Kalian sudah tahu bahwa preformulasi tidak serta-merta hanya hal yang sederhana, tapi harus cek masing-masing sifat fisika kimia dari zat aktif tersebut dan eksipien tersebut. Ini contoh adalah tentang manitol. Kemudian setelah kita sudah ada preformulasi terkait zat aktifnya, kemudian kita masuk ke excipientnya. Nah, dalam proses preformulasi untuk excipient ada satu tahap yang kita harus juga cek, yaitu perhitungan tonisitas dan osmolaritas. Tonisitas kemarin sudah saya bahas juga, apa sih tonisitas itu, kondisinya seperti apa. Nah, kalau tidak isotonis, maka kita pilihannya tinggal hipertonis atau hipotonis. Kita tidak boleh ke hipotonis. Kemarin saya sudah jelaskan juga kenapa kita nggak boleh ke hipotonis. Kondisinya
maka kita harus melakukan perhitungan tonisitas atau mengadjust isotonisnya agar dia tetap isotonis. Cara ngejustnya bagaimana? Ini perhitungannya ada di sini ya. Kita bisa pakai perhitungan ISO atau perhitungan-perhitungan yang lain. Ini cara perhitungan untuk masing-masing tersebut. Jadi kalian bisa lakukan waktu kalian membuat sediaan. Setelah membuat formulanya, maka kamu hitung apakah sediaan kamu sudah isotonis atau belum. Sediaan bersifat hipo, iso, hiper itu harus kita kasih note di situ ya, harus dicantumkan. Dan kalau dia hipo berarti kita harus isotoniskan. Kalau dia hiper maka dia juga harus isotoniskan. Kenapa dipakai NaCl 0,9%? Karena NaCl itu sudah mencerminkan ketika terurai antara Na dengan Cl sudah mencerminkan osmolaritasnya sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Ini contoh kalau kita membuat sediaan infus. Ada manitol 5%, kemudian ditambahkan pengisotonis, NaCl-nya berarti 0,9%, kemudian ditambah pengatur pH, kemudian pelarutnya adalah aqua pro injeksi. Ingat ya, jangan pakai aquades karena kita sudah pakai sediaan yang steril. Jadi kalau kita mau proses-proses sterilisasi, aquanya kita sudah pakai aqua pro injeksi. Nah, dari sini sebenarnya pendekatan formula untuk sediaan steril itu sebenarnya paling mudah di antara sediaan-sediaan padat maupun semi solid karena yang dibutuhkan cuma minimal 2-3 komponen, bisa maksimal hanya 5 gitu ya. Ada pengisotonis, ada pengatur pH, paling tambahnya pengawet kalau dia wadah ganda, tapi tidak serumit kalau kita menggunakan sediaan tablet. Tablet itu kan ada pelicin, mengisi, pengikat, grid, dan rasa-rasanya juga kita akan rumit untuk memilihnya. Preformulasinya juga lebih rumit. Jadi di dalam sediaan steril yang rumit adalah bagaimana kita memastikan sediaan itu tetap steril ketika dikonsumsi oleh pasien. Ini contoh untuk excipient-nya, kan tadi sudah ada contoh untuk manitolnya ya. Berarti di sini adalah preformulasi excipient-nya. Ini kalau excipient berarti lihatnya tidak lagi di farmakope tapi di KOP, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Jadi pasti jejaknya adalah pemberian stabilitasnya bagaimana. Kemudian kalian bisa cari yang lebih dasar lagi tentang kompatibilitasnya. Jadi takutnya dia inkompatibilitas dengan zat aktif apa gitu ya. Kamu cek lagi bagaimana cara sterilisasinya, dia tahan panas atau tidak, cara mengemasnya seperti apa, kemudian perlu pengisotonis atau tidak. Itu semuanya harus kalian pelajari di dalam proses preformulasi. Ditambahnya ada karboabsorben. Karboabsorben itu adalah penjera pirogen. Kita tahu pirogen ini adalah salah satunya penyebab dari kondisi tidak steril, sehingga pirogen di dalam sediaan harus kita hilangkan dengan karboabsorben. Kemudian ada aqua pro injeksi. Pengecas pH tadi digunakan natrium hidroksida, kemudian kalian harus cari tahu kelarutannya, stabilitasnya seperti apa. Di alat, di wadah, di prosedurnya. Di dalam prosedur kita harus mencantumkan juga posisi ruangnya ada di mana. Kalau dia hanya proses-proses yang tidak perlu kondisi steril, maka kita masuk ke daerah yang kita sebut dengan gray area. Kemarin kalau nggak salah saya sudah membagi menjadi 5. Ada ruang A, B, C, D, dan E. Itu masing-masing dia punya persyaratannya. Kalian bisa cek persyaratannya. Kalau gray area kita sebut dengan ruang C. Kalau gray area itu biasanya D dan E. Kalau di ruang C ini adalah ruang pencampuran. Kalau langsung swab ruang C itu sebenarnya kita analogkan di ruang yang gede, itu adalah ruang C. Nah di situ proses-proses kita lakukan. Ini caranya. Ini kebetulan karena
yang memang sudah kita hitung sebanyak 36,75. Kalau belum ya kalian harus menghitung tahu sebanyak berapa yang harus kamu timbang untuk dilakukan apa sampai berapa nantinya. Dan kata-katanya jangan kata perintah, tapi kata kerja aktif atau pasif. Jadi manitol dilarutkan dengan 350 ml aqua, bukan dibalik, larutkan manitol dengan aqua, bukan begitu, karena kalau sudah kerja berarti kamu tidak harus siapa. Beda dengan petunjuk praktikum. Jadi praktikum kan petunjuknya itu dari dosen nyuruh ke mahasiswa. Kalau sudah kerja berarti yang kamu lakukan kerjanya adalah kata kerja aktif atau pasif, bukan kalimat perintah. Kemudian masuk setelah membuatnya dari yang ruang wet area, kita masuk ke gray area. Di gray area ini ada yang kita sebut dengan penutupan dengan pelapor, penutupan dengan penutupnya, sterilisasi. Nah, sterilisasi diperhitungkan dengan sifat dari zat aktif kita, apakah dia tahan panas tidak. Itu harus kita pelajari di dalam proses evaluasi. Berikutnya adalah evaluasi sediaan. Jadi dalam proses pembuatan kita juga harus pastikan kita melakukan evaluasi sediaan. Fungsinya adalah untuk memvalidasi apakah formula yang kita buat itu sudah memenuhi persyaratan, sehingga kita evaluasi dia sudah memenuhi persyaratan kesediaan steril yang memenuhi persyaratan. Oke, saya masuk ke pertemuan 7. Anak-anak pertemuan 7 besok adalah offline dengan presentasi. Maka saya coba di pertemuan ini saya gambarkan tentang dispensing, aseptic dispensing. Metode aseptisnya seperti apa? Sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, ini pertemuan ke-7. Jadi pertemuan 1 sampai 7 kita sudah berikan sampai jam selesai ini berarti semua sudah saya berikan. Pertemuan 7 ini adalah 1 sampai 7 adalah materi IPS. Jadi kita mulai dari awal kemarin itu sampai sejarah arenal, kemudian preformulasi, perhitungan isotonis, kemudian reformulasi dan kemudian metode asepsis. Ini adalah materi untuk IPS. Oke, saya mulai untuk metode asepsis. Saya masuk ke definisi dulu ya. Lebih enak kalau kita ngomong segala sesuatu ini dia masuk ke definisi. Bedakan dulu antara aseptis dan teknik aseptis. Sepakat dulu ya, awal aseptis untuk kondisi seperti apa. Aseptis itu adalah bebas mikroorganisme. Berarti kalau saya membuat zat atau tablet, kita membuat kapsul, kita membuat sediaan, kalau di dalam cara kerjanya kita tidak melakukan teknik aseptis, maka tidak perlu bebas mikroorganisme. Tapi kalau sediaan steril, dia harus steril, maka kita melakukan teknik aseptis. Kalau dia melakukan teknik aseptis, maka sediaan steril harus bebas mikroorganisme. Nah, caranya untuk melakukan aseptis, kita menggunakan teknik aseptis. Teknik aseptis apa? Adalah prosedur kerja yang minimalisir organisme dan dapat mengurangi resiko paparan. Kata kuncinya terhadap petugas. Kenapa? Kenapa bukan terhadap pasien? Karena memang teknik aseptis yang melakukan adalah petugas, bukan pasien, bukan yang menggunakan, tapi yang melakukan rekonstitusi. Maka
itu harus dilakukan dengan minimalisasi mikroorganisme dan mengurangi resiko paparan terhadap petugas. Makanya apa? Kalau kalian sering dengar dengan pasien CT ya, jadi kita kalau rumah sakit kan sering tanya-tanya begitu ya pasien CT. Kalau di dalam industri, kayak yang kita organisasikan adalah petugasnya harus safety juga. Kalian sebagai worknya kerjanya itu juga harus safety, bukan hanya pasien. Karena kalau kita bekerja buat sediaan dan kita jadi tidak safe, tidak aman, kita tidak maka itu termasuk pelanggaran di dalam proses pembuatan, termasuk di Kemenak juga itu tidak diperbolehkan. Maka kita gunakan teknik aseptis. Saya pernah cerita di awal pertemuan bahwa tahun sebelum 2004 itu tidak diberlakukan teknik aseptis. Artinya pada tahun itu perawat bisa melakukan rekonstitusi, misalnya vial dimasukkan pelarutnya, itu bisa di ruang bansalnya dia. Alas untuk dia memotek ampulnya hanya bisa pakai serbet, tanpa sarung tangan, bisa dengan ngobrol, tanpa masker, bahkan mungkin dia sambil ngunyah, dan lain sebagainya. Itu di tahun 2004, sebelum 2004. Tapi kemudian ketika ada penemuan baru bahwa ternyata pasien-pasien penderita kanker dan pasien-pasien penderita tumor itu didominasi adalah dari nakes yang tidak menggunakan anestesis yang bagus, yang sesuai prosedur. Maka muncullah peraturan di tahun 2004 bahwa seluruh nakes kalau lagi melakukan proses rekonstitusi harus menggunakan APD yang lengkap dan menggunakan teknik aseptis. Nah, apa saja yang mungkin terbawa ke dalam kontaminan, apa saja yang bisa terbawa ke dalam daerah aseptis? Kadang-kadang kalian pasti berpikirnya hanya sediaannya aja yang bikin kemudian kontaminan. Padahal badan kalian atau badan petugas yang sedang mengoperasikan itu juga bisa mempengaruhi proses terjadinya kontaminasi. Jadi, maka aseptis itu salah satunya adalah kita melakukan bebas mikroorganisme dengan teknik aseptis yang dilakukan secara terintegrasi baik dari alat kesehatannya, sediaan obatnya, atau petugasnya yang melakukan proses rekonstitusi. Maka proses ini semuanya harus menggunakan pengerjaan produknya harus secara aseptis. Saya masuk ke tipe kontaminan. Tipe kontaminan apa saja? Karena tadi kita sudah bicara kontaminasi dan kontaminan itu apa aja sih di dalam sediaan steril? Yang pertama adalah viabel partikel. Apa aja dimaksud dengan viabel itu? Dalam viabel itu, pertama adalah partikel debu. Itu paling besar kemungkinan terjadinya kontaminasi pada sediaan steril. Kita tidak tahu jumlah debu yang ada di ruangan itu berapa. Maka di dalam proses teknik aseptis itu, maka kita gunakan suatu lahan, suatu ruangan yang memang tidak banyak meja, tidak banyak sekat, tidak banyak partisi untuk menghindari adanya debu. Yang hindari berikutnya adalah serat atau material lain yang bisa terjadi karena proses rekonstruksi. Contoh, baju APD yang dipakai oleh si petugasnya itu juga dicari APD yang tidak mengeluarkan serat. Jangan sampai si jas yang dipakai oleh petugasnya itu mudah mengeluarkan benangnya. Nah, itu resiko terjadinya kontaminasi. Atau material lain yang tersuspensi di udara. Itu juga termasuk kontaminasi produk. Bisa juga yang lebih kecil lagi, organisme hidup, atau organisme hidup lain yang memang tidak terlihat oleh mata telanjang tapi ada di dalam ruangan tersebut.
Maka nanti saya jelaskan ruangannya akan seperti apa sih di dalam proses rekonstitusi itu. Semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin kontaminasi produk. Berikutnya virus. Ini memang dia numpang di dalam sel induk, bisa jadi dia akan numpangnya ke petugasnya, ke kitanya. Kalau kita lagi sakit, kita lagi kena flu misalnya, maka biasanya kita tidak diperbolehkan masuk ke ruang aseptis tersebut karena kalian sendiri sudah membawa virus gitu ya. Jadi dia bisa jadi nempel ke sel induknya. Berikutnya adalah jamur. Nah, jamur ini adalah kontaminan yang sudah dikendalikan. Maka kenapa jamur ini yang paling sering, kalau virus, bakteri biasanya kita lakukan proses-proses swabbing dengan etanol, alkohol, biasanya dia bisa juga hilang, atau dengan antibakteri, antibiotik gitu. Kalau jamur relatif susah untuk kita kendalikan. Oke, sekarang saya masuk di persyaratan dispensing sediaan steril. Tadi saya sudah cerita, di tahun 2004, sebelum 2004, itu dispensing sediaan steril dilakukan oleh perawat, bidan, siapapun yang ada di bangsal tersebut punya legalitas untuk melakukan rekonstitusi sediaan steril atau dispensing sediaan steril. Di tahun 2004 muncullah peraturan baru bahwa yang boleh melakukan dispensing sediaan steril hanya 2. 1 adalah apoteker, 2 adalah tenaga teknis kefarmasian atau dulu kita sebutnya sebagai asisten apoteker. Ini setaraf D3 yang ada di Indonesia. Jadi kalau TTK ini dia tidak punya legalitas untuk melakukan instruksi atau membuat SOP, yang boleh hanya apoteker. Jadi TTK ini, setaraf D3 ini, fungsinya hanya membantu apoteker. Nah, kabar buruknya adalah tidak boleh lagi ada nakes yang ikut mengoperasikan proses dispensing sediaan steril. Harus 2 orang ini, apoteker dan TTK. Nah, dari sini otomatis proses belajar kamu harus dimulai dari kuliah. Kalau kamu belajar dispensing sediaan steril, kamu pelajari nanti waktu selesai kuliah, ya buat apa? Karena prosesnya harusnya belajarnya sekarang. Nah, si TTK ini sifatnya hanya membantu apoteker. Maka si apoteker ini tugasnya adalah melakukan persiapan, mulai dari peracikan sediaan steril, dan harus memenuhi beberapa persyaratan. 1, dia memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang menyiapkan. Dari mana dia punya skill itu? Ya waktu kuliah. Kalaupun dia tidak punya skill, dia perlu legalitas dalam bentuk sertifikat, biasanya ada tambahan pelatihan lagi. Tapi skill penyiapan itu sudah harus kalian punyai pada waktu kuliah S1 dan apoteker. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan komponen sediaan steril termasuk prinsip teknik aseptis tadi. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam ruangan tersebut dihindari banyak debu, banyak partisi atau lemari dan sebagainya. Bahkan yang paling penting juga di situ tidak boleh ada sumber air atau keran air atau tempat cuci alat dan sebagainya. Di situ murni isinya adalah laminar airflow dan dibantu oleh HEPA aja. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kemampuan membuat prosedur tetap setiap tahap pencampuran. Ini sebenarnya kabar gembira. Kenapa? Karena mau nggak mau kan kita harus belajar membuat SOP. Misalnya nih pencampuran rekonstruksi obat non sitostatik, misalnya obat-obat biasa yang bukan kanker, itu SOP-nya seperti apa. Kemudian obat yang sitotoksik juga kalian harus bikin SOP-nya. Maka kalian harus belajar cara membuat prosedur tetapnya. Kemudian cara mencampurnya bagaimana, sehingga si TTK ini tadi, tenaga teknik kefarmasian tadi, dia tidak perlu lagi harus bertanya, tapi cukup lihat SOP-nya.
yang melakukan pencampuran sediaan steril pertama harus sehat. Tadi saya sampaikan kalau kalian bawa di dalam tubuh kalian ada virus, maka biasanya tidak diperbolehkan masuk. Kemudian tidak sedang hamil, tidak sedang merencanakan kehamilan, dan tidak sedang menyusui. Ini kenapa menjadi persyaratan, nanti saya jelaskan. Kita masuk ke ruangan sediaan steril, ruang dispensing sediaan steril seperti apa. Yang harus dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi adalah dia harus punya ruang bersih, tadi saya bilang. Kemudian ada kabinet laminar airflow, dan yang penting lagi ada petugas yang berkompeten memenuhi syarat sebagai petugas dispensing. Biasanya setelah kalian masuk di dalam suatu rumah sakit ada pelatihan secara berkala. Ini untuk merecall lagi, untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan keterampilan dan menjamin mutu pelayanan. Tapi biasanya sifatnya hanya recall aja ya, recalling untuk ilmunya. Jadi bukan kemudian belajar dari awal. Nah, belajarnya di mana ya waktu kuliah. Biasanya instalasi farmasi rumah sakit juga harus membuat tim jaminan mutu untuk produk yang akan dilakukan dispensing. Ini adalah ruang pencampuran obat sediaan steril, di mana ada beberapa area harus di ruangan terpisah. Kita sebutnya dengan clean room. Kalau kalian perhatikan CPOB, clean room tuh ada di ujung paling kanan. Begitu masuk di ujung paling kanan, itu ada ruangan yang kita sebut dengan ruang sediaan steril. Ada pintu penutupnya lagi. Itu yang kita sebut dengan clean room. Ukuran clean room tergantung besaran kegiatannya. Biasanya kita di dalam itu kan ada laminar airflow dan lain sebagainya. Kemudian lantainya kita selalu sediakan dengan epoksi atau vinil yang fungsinya untuk apa? Untuk mudah dicuci dan dia tetap dalam kondisi steril atau semi steril. Kemudian di ujung di luar itu ada passbox. Karena kalau perhatikan mau masuk ke CPOB itu ada passbox, ada 2 passbox di sana. Nah, passbox itu fungsinya untuk apa? Passbox itu adalah tempat keluar masuk obat yang sedang akan kita lakukan rekonstitusi. Obat alkes semuanya tidak dikantongin oleh petugas, tapi masuk ke passbox-nya. Ruangannya seperti ini untuk tata ruangnya. Ada ruang ganti pakaiannya, kemudian ada ruang antara, kemudian ada ruang steril. Bagaimana cara kita menghitung dosisnya? Ada di mana hitung dosisnya? Di luar. Bolpen semuanya ada di luar, bukan masuk ke ruang steril lagi. Ini syarat-syaratnya, jenis ruangannya. Ada yang kita sebut ruang persiapan, ini digunakan untuk administrasi, etiket, pelabelan, penghitung dosis, semuanya ada di luar. Kemudian habis itu baru ruang ganti pakaian, menggunakan APD dan lain sebagainya, masuk ruang antara atau anteroom, baru masuk ke clean room. Nah, ruangan clean room itu ada persyaratannya. Yang pertama, jumlah partikel ukuran 0,5 mikron tidak lebih dari 350.000 partikel. Biasanya di dalam ruangan tersebut sudah ada penghitungnya, panel-panel penghitung partikel tersebut. Kemudian jasad rendik tidak boleh dari 100 per meter kubik udara, suhunya 18 sampai 22, kelembabannya 35 sampai 50, dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi kalau kalian masuk ke ruangan itu, di atas ada HEPA filternya. Kemudian, ini catatan yang paling penting adalah tekanan udara di dalam ruang harus lebih positif dari tekanan udara di luar ruangan. Kembalikannya untuk obat sitotoksik, untuk obat rekonstitusi buat sitotoksik itu semakin ke dalam semakin negatif. Nanti kalian akan saya perlihatkan. Berikutnya adalah passbox. Ini ada tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan. Passbox bentuknya seperti ini. Kalian perhatikan di lab kita ada, dan di lab kita lebih bagus dari ini. Karena passbox ini saya ambil dari RSCM. Tapi ini di lab kita jauh lebih bagus. Jadi di kita kalau nggak salah tuh touchscreen-nya. Kalau ini kan pakai tombol. Ini APD yang harus dilengkapi. Pertama adalah baju pelindung dari bahan yang impermeable, tidak tembus cairan. Kenapa tidak tembus cairan? Ya karena tidak boleh obat-obatan yang kita lakukan rekonstitusi itu bisa nembus ke badan kita, maka dia tidak tembus cairan. Kemudian tadi kita ingat bahwa ada viabel non viabel, tidak boleh melepaskan serat kain, baik dari kainnya maupun dari ujung-ujung kain, dari lengan dan lain sebagainya, atau dari sarung tangan, itu tidak boleh. Lengannya harus panjang, kita lihat lengannya panjang ya. Di sini lengannya panjang, kemudian bermanset dan tertutup di bagian depan.
biasanya bentuknya adalah karet. Kemudian menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang dipilih harus memiliki permeabilitas minimal sehingga dapat memaksimalkan pelindungan bagi petugas. Jadi panjangnya harus sampai menutupi pergelangan tangan dan terbuat dari latex dan tidak ada bedaknya. Jadi powder free, tidak boleh sarung tangan yang ada bedaknya. Kenapa? Ya tadi kita kembali lagi, tidak boleh ada partikel-partikel terlalu banyak di ruangan tersebut. Kalau untuk penanganan sediaan kanker, obat-obat kanker harus menggunakan 2 lapis. Kalau menggunakan sediaan obat kanker, maka tambahkan C, yaitu kacamata pelindung, dan yang D adalah masker yang disposable. Saya masuk ke laminar airflow. Laminar airflow itu apa? Laminar airflow itu adalah sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai penyaring dari bahan di dalam maupun dari luar udara. Ada 2 tipe. Yang pertama adalah horizontal airflow. Yang kedua adalah vertical airflow. Perhatikan bedanya. Yang pertama, biasanya aliran udara langsung menuju ke depan, sehingga petugas tidak terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau vial yang ada di dalam lab tersebut, di dalam laminar airflow tersebut. Biasanya kalau yang tipe horizontal digunakan untuk obat non-sitostatik atau non-kanker, obat-obat non-kanker. Yang kedua adalah vertical airflow. Biasanya kalau vertical airflow, aliran udara mengalir ke bawah dan menjauh dari petugas. Biasanya juga laminar airflow-nya vertikal ini digunakan BPJS kelas 2 dengan syarat tadi saya sebutkan, semakin ke dalam dia harus lebih negatif daripada tekanan di ruangan. Baik, kasih nanti sisanya saya bahas di pertemuan ke-14 bagaimana kita mengoperasikan proses-proses rekonstitusi dan proses yang dilakukan di dalam sediaan steril. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup clear? Cukup, Ibu. Cukup. Ya, oke. Kalau cukup, berarti hari ini cukup untuk proses belajarnya. Ada 2 materi yang sudah saya sampaikan tadi, preformulasi yang sudah kita bahas di di presentasi kalian. Jadi kalau yang presentasinya kemarin belum memenuhi kriteria sifat fisika kimia di preformulasi, tolong direvisi. Kemudian yang kedua